Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas terkait satu pulau yang sepertinya akan menjadi penentu saga terakhir dari serial One Piece ini, yang pastinya itu adalah Elbaf. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Di mana Pulau Elbaf adalah hal yang sudah dibicarakan sejak lama sekali oleh Oda Sensei, bahkan jauh lebih lama dari Foreshadowed Wano Kuni. Di mana awalnya kita diceritakan terkait sebuah ras raksasa yang bernama Elbaf ini sejak chapter 116 yang rilis di tahun 99, yang apakah kalian sudah lahir pada saat itu atau belum? Jadi tentu saja ini adalah suatu arc atau bahkan saga yang sudah Oda persiapkan sejak lama sekali dan pastinya akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam ending dari serial One Piece. Bahkan di Jump Festa terbaru, Oda bilang jika kru topi jerami akan pergi ke pulau itu. Ya benar, sudah seharusnya jika itunya adalah Pulau Elbaf yang akan terjadi di tahun ini, yang pas juga kan setelah 25 tahun diperkenalkan. Nah, lalu kira-kira apa yang akan Oda siapkan dari satu arc Elbaf ini? Pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan para players baru juga pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, sebenarnya Oda pun sudah memberikan beberapa setup terkait Elbaf ini, terutama yang paling baru dan definisi yang sebenarnya ini out of nowhere loh. Tiba-tiba namanya muncul begitu saja. Ya tidak lain dan tidak bukan, sudah pasti ini adalah ras Buccaneer. Sebuah ras yang sebutannya benar-benar baru muncul dari arc Egghead ini saja. Ya kalau memang lebih banyak ngomongin hubungannya dengan Nika, tapi berkali-kali dikatakan kalau ras Buccaneer adalah ras yang memiliki darah raksasa di dalam tubuhnya. Ya tentu saja raksasa yang dimaksud pastinya adalah ras Elbaf ini. Dimana terkait ras Buccaneer dengan tubuh setengah raksasa ini mungkin akan menjawab kenapa cukup banyak juga karakter-karakter hebat di dunia One Piece yang memiliki tubuh yang sangat besar seperti Yonkou Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Mereka tidak cukup besar untuk disebut sebagai ras Elbaf, tetapi jelas jauh lebih besar jika dibandingkan manusia biasa. Karena sadar atau tidak, Elbaf kalau dimunculkan di tahun 99 dan hanya menjelaskan Oda menciptakan satu ras beda loh, dan ini adalah ras raksasa. Yang ternyata tidak sekedar plot singkat begitu saja, karena ras raksasa ini Oda memberikan background yang sangat banyak, bahkan sepanjang cerita dari One Piece ini berjalan. Kita akan mulai dari penjelasan pertama yang Oda berikan, yaitu lebih dari 1 abad yang lalu, Dory dan Brogy dikenal sebagai bajak laut yang ditakuti di seluruh dunia. Lagi-lagi, walau mungkin kesannya sangat ringan karena kalah sama sekelas Mister 3 doang, yang bisa dibilang untuk masalah bajak laut dari Dory dan Brogy ini sudah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, atau mungkin bisa kita bilang mereka adalah bajak laut terlama yang setidaknya kita ketahui dari timeline One Piece. Yang ternyata setelah kita melihat flashback dari Big Mom, kita juga mengetahui kalau Dory dan Brogy bukanlah bajak laut terlama, karena di sana terdapat tetua Jorul dan Jarul yang katanya mantan kapten dari bajak laut raksasa juga. Yang kedua orang ini pula adalah manusia tertua yang pernah kita ketahui juga, yang jika masih hidup maka usianya tembus di 400 tahun, yang itu waktu sangat lama sekali, mungkin mendekati insiden Norland dan juga Kalgara. Dimana dari kata-kata terkait ras Buccaneer tadi yang katanya setengah raksasa ini, yang masih mencurigakannya adalah apakah dia ditakuti karena ras raksasa yang sangat kuat dan orang ini setengah dari ras tersebut, makanya memiliki tubuh yang lebih kuat juga, dan apakah hasil persilangan raksasa dan manusia biasa, atau memang Oda menciptakan satu ras berbeda sajalah untuk ras Buccaneer ini. Tapi satu hal yang kita tahu adalah orang-orang sangat menghargai seberapa kuat di ras Elbaf ini, karena tahu bahkan seorang Yonkou yang sudah berkuasa selama berdekade-dekade, yang sudah pula merasakan perang-perang hebat seperti insiden God Valley, alias Charlotte Linlin, atau Big Mom sendiri pun berkata jika dia bisa bekerja sama dengan ras Elbaf pasca pernikahan politik Lola dan Pangeran Loki, pasti katanya Big Mom ini sudah bisa menghancurkan Kaido, Shanks, bahkan Shirohige, yang bukankah itu adalah statement yang sangat
sangat strong sekali. Jadi semua kisah terkait ras Elbaf yang berkuasa di lautan sebelum era Luffy, Roger, Rox ini benar-benar sudah sangat mendunia. Yang jangan lupa pemerintah pula sudah berabad-abad melakukan penelitian yang bernama gigantifikasi. Pertama kita dengar dari Arch Caesar walau dia gagal melakukan eksperimen kepada bocah-bocah, dan Caesar juga berkata kalau Vegapunk masih gagal dalam penemuan gigantifikasi ini. Ya memang sih kita nggak pernah lihat hasil suksesnya seperti apa, mungkin ujung-ujungnya hanya semi raksasa atau lagi-lagi semacam pasifista Seraphim yang kita lihat, atau mungkin hampir suksesnya yang lebih besar dari ras raksasa adalah semacam ras Oars yang akhirnya dijual kepada Kaido yang kita kenal sebagai Numbers. Ya kalau begitu kita menemukan satu hal yang menarik dari perubahan gigantifikasi ini, karena ternyata Chopper dengan Monster Point-nya juga adalah satu konsep yang sama dari gigantifikasi ini, yang bahkan jika kita lihat obat yang digunakannya pun mirip sekali dengan obat dari Caesar. Lagi-lagi hal itu pun belum sempurna untuk Chopper di proses gigantifikasi, yang sejujurnya jika dilihat efek samping dari Chopper yang gak sadar lah lalu juga bocah-bocah penghazard hasil permen dan Big Mom ketika tantrumnya, bukankah semuanya sangat mirip sekali? Yang apakah jangan-jangan Big Mom pula adalah hasil eksperimen dahulu entah dilakukan oleh siapa? Dan ada satu hal menarik juga nih terkait ras raksasa Elbaf, apakah sebenarnya mereka juga bukan ras raksasa yang sebenarnya? Karena ada yang lebih raksasa dari mereka semua yang sudah kita ketahui itu adalah Oars tadi. Lihat bahkan tampilan Oars dengan tanduknya tersebut, lalu juga lihat penelitian yang dilakukan di Pulau Penghazard, ada juga tanduk yang serupa dengan ras Oars tersebut. Dan kita tahu Kaido plus Yamato katanya adalah ras dari Oni, yang bahkan jika kita kembali ke tetua Elbaf tadi, Jorul dan Jarul, mereka menggunakan topi Viking yang sangat persis dengan ras raksasa kuno tersebut. Apakah balik lagi semua sejarah dunia akan terungkap kalau ras raksasa kuno inilah kunci dari semuanya? Ya, jika kita kembali ke Pulau Elbaf lagi, terdapat satu raksasa misteri ini yang udah katakan sudah cukup lama dan sudah kita bahas tadi, dan dia adalah Pangeran Loki. Yang bahkan dari namanya, Oda tidak main-main loh ngasih orang ini nama yang pastinya akan berperan sangat penting sekali, mengingat dia adalah seorang pangeran dari sebuah ras luar biasa. Dan dari namanya Loki, bukankah kita semua tahu Loki ini adalah God of Mischief atau dewa penipu dan pembohong? Nah, ngomong-ngomong pembohong, bukankah sangat berhubungan sekali dengan salah satu kru kita, yaitu Usopp. Hal ini pula akan didukung dengan sebuah kisah di mana Goliath yang dikalahkan oleh Ketapel, dan lagi-lagi satu karakter yang menggunakan Ketapel di One Piece ini tidak lain dan tidak bukan ya Usopp doang lah. Apakah nantinya Usopp lah yang akan mengalahkan Pangeran Loki di Pulau Elbaf dan benar-benar membuktikan jika dirinya dikenal sebagai Brave Warrior of the Sea? Oke, mungkin pertanyaannya, ngapain kok tiba-tiba Loki jadi villain sih bang? Kok rasanya asal begitu? Ya kalau dari plot yang sudah-sudah, seorang yang berkuasa di sebuah pulau biasanya memang menjadi villain dari arc tersebut. Contohlah Alabasta, walau rajanya adalah kobra tapi yang menguasai negerinya krokodil. Lalu juga untuk Dressrosa yang sangat jelas sekali, yang bahkan untuk Wano Kuni dua-duanya Kaido yang mengontrol dan Orochi shogunnya, keduanya adalah villain di Wano Kuni. Nah untuk Elbaf pula, apakah akan terjadi hal yang serupa? Hal yang mendorong kenapa Loki akan jahat, karena bukankah sangat mencurigakan Elbaf tidak pernah disebut sebagai satu negeri yang terafiliasi dengan pemerintahan dunia, tapi kenapa banyak sekali raksasa-raksasa yang ada di pihak pemerintah juga? Karena adanya kerjasama tersembunyi seperti yang dilakukan oleh Mother Carmel dengan anggota CP0 yang menjual bocah-bocah Elbaf, di mana Raja Loki ini sesuai dari namanya yang berkonotasi buruk mungkin akan sama seperti Shogun Orochi. Negerinya memang tidak pro pemerintah, tetapi mereka bermain belakang untuk bekerja sama dengan pemerintahan dunia. Lagi-lagi cocok dengan sebutannya Loki sebagai sang penipu tersebut. Dan jika kita lihat semua plot yang sedang terjadi sekarang pula, tinggal angkatan laut dan pemerintah dunia lah yang belum terekspos secara total. Karena untuk para Yonko, bukankah sudah kemarin untuk saganya? Yang apakah nantinya the real perang besar atau the Great War yang sudah diramalkan oleh semua orang akan terjadi di Pulau Elbaf seperti juga yang pernah kita prediksikan? Dan apakah namanya akan sesuai dengan mitologi yang luar biasa
biasa, yaitu Ragnarok. Dan perang ini akan benar-benar melibatkan semua pihak, bahkan Holy Knight dan Revolutioner pun akan ikut di perang ini juga. Ya, definisi The Next Marineford lah, dimana di sisi negeri akan terbelah juga, mulai dari pihak Pangeran Loki yang berpihak kepada pemerintahan dunia, dan mungkin pihak Dory dan Grogi yang akan berada di pihak Shanks, dan pastinya di pihak kita, yaitu kru dari topi jerami. Yang kira-kira hal luar biasa apa nih yang akan terjadi dan akan terungkap di Pulau Elbaf nanti, itu juga akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, jadi dalam video kali ini kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang bantu support, bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM dan dapatkan potongan khusus untuk penonton YouTube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya, biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your wibunas. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.